saksi sudah ada pasmen. Saudara saksi, kalau tadi menjelaskan bahwa ada yang saudara sahkan sendiri, ada yang disahkan oleh terdakwa. Betul. Nah, untuk mengesahkan DKP atau RKP itu saudara mendasarkan pada apa? Surat permohonan dari perusahaannya, kemudian didampingi atau didukung dengan surat perkembangan teknis dari kepala dinas kehutanan di kabupaten. Ada namanya pertimbangan teknis dari kepala dinas kabupaten. Kalau permohonannya sendiri ditujukan kepada saudara selaku kepala dinas. Kalau sesuai dengan ketentuan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan atau melakukan pengesahan itu siapa? Berdasarkan Kemenhub 6652 Kota Samarinda dan Kemenhub 151 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ditugaskan oleh Menteri Kehutanan untuk menandatangani RKP. Jadi yang ditugaskan itu yang ditugaskan kepada dinas. Jadi bukan kewenangan tetapi penugasan oleh Menteri Kehutanan kepada saudara selaku kepala dinas kehutanan. Baik. Kembali ke tadi masalah RDKT yang disahkan oleh terdakwa. Saudara bisa menjelaskan bagaimana ceritanya sehingga ada RKT atau DKT yang disahkan oleh terdakwa. Sementara tadi saudara menjelaskan yang diberikan tugas untuk melakukan pengesahan adalah saudara selaku kepala dinas kehutanan. Saudara bisa ceritakan. Sekitar bulan Januari juga tahun 2004 sampai bulan Mei karena cukup lama 5 bulan saya belum mau memproses semua permohonan pengesahan BKT. Pada saat tersebut saya punya dasar untuk belum memproses. Yang pertama itu adalah yang pertama adalah saya belum mendapat jawaban yang pasti tentang izin IUHPHK itu yang saya sahkan tahun 2003, tetapi oleh Departemen Kehutanan pada saat tersebut disebutkan akan diverifikasi. Semua perizinan itu diverifikasi. Saya tidak tahu apa istilah verifikasi pada saat itu. Yang akhirnya yang saya tahu adalah istilah verifikasi itu adalah semacam penelitian kembali terhadap perizinan kabupaten itu. Bulan Agustus tahun 2003 saya membuat surat ke departemen tentang saya menerbitkan RKT sebanyak 10 buah di Kabupaten Pelalawan. Jawaban dari Departemen Pak Menteri Kehutanan bukan dijawab kepada saya, tetapi menjawabnya adalah dengan surat, saya lupa nomornya, tidak ada catatannya, dengan surat Menteri Kehutanan nomor 463 Menhub garis mendaftar 2 Romawi garis miring 03 tentang pembatalan SK IUHPHK Tata Nama di Provinsi Riau. Surat itu ditunjukkan oleh Menteri Kehutanan kepada Menteri Dalam Negeri, Pak. Isinya adalah bahwa Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan. Agak aneh memang menurut saya menuju kepada Menteri Kehutanan, tapi Menteri Kehutanan malah yang seharusnya merupakan instansi yang berwenang kalau ada kesalahan dia memberikan penugasan kepada saya untuk mencabut penugasan. Yang kedua adalah mencabut perizinan atau sanksi administrasi lainnya. Itu ada di dalam ketentuannya.
tapi malah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencabut perizinan itu semua. Apakah saudara pernah bersama saudara Nanang, bersama saudara Lukman Abbas, bersama saudara Eka melakukan pertemuan di rumah Topan Adoso di Jalan Sumatera? Pernah. Nah, kalau pernah, coba saudara ceritakan bagaimana pertemuan tersebut, siapa-siapa yang hadir, apa yang dibicarakan, dan apa hasil dari pertemuan itu. Jadi pertemuan itu sekitar awal Desember 2011. Malam hari setelah maghrib atau setelah isya, saya dibayar oleh Pak Luman. Saya diminta datang ke rumah Pak Topan untuk membahas pekerjaan. Saya ditanya posisi Pak Diki di mana? Saya bilang saya bukan Pak Luman. Oke, tolong datang ke Jalan Sumatera ke tempatnya Pak Topan membahas pekerjaan. Terus saya datang ke sana. Di sana sudah ada, saya masuk ke ruangannya Pak Topan. Ada Pak Topan, ada Pak Lukman. Saya sama Pak Nana lupa saya atau Pak Nana yang duluan. Terus Pak Eka, Pak Zulkifli, sama dua anggota DPRD, Pak Sari Bidaya sama Pak Diali. Baik, kemudian ada Pak Adrian Ali, ada Pak Sari Bidaya, ada Pak Tovan ya. Nah, kemudian posisi saudara ketika itu bersama saudara Nanang itu akhirnya bertemu atau berkumpul di mana? Jadi awalnya kami di semacam ruang kerjanya Pak Topan. Ya. Di situ bahas, saya sama Pak Nanang ini pasif gitu kan, jauh yang mereka yang bicara mengelola pendanaan itu tidak lama, 10 menit. Terus habis itu diminta pindah. Saya sama Pak Nanang itu minta pindah ke ruangan tamu. Ke lain ruangan Pak. Baik. Lebih besar. Jadi saya, Pak Nanang, Pak Luman tidak, Pak Adrian Ali, Pak Sari Bidaya, itu. Jadi saudara Pak Nanang, Adrian Ali, Pak Sari Bidaya Ya, saya lupa berbicara ya. Apakah waktu itu juga ikut bergabung saudara Tovan? Oh iya, itu yang saya nggak lupa Pak. Oke, baik. Kemudian saudara berempat ini apa yang waktu itu dibicarakan? Pak Sari minta gitu, Ya. langsung memang ngomongin langsung Ya. gitu, bahwa yang dibicarakan tadi proyek Dispora ini yang khususnya untuk apa tuh butuh dana. Iya. Dan untuk pengurusan dana saya minta uang, kami butuh biaya. Butuh uang berapa? Waktu awalnya disebutkan miliar Pak. Iya. Ya terus ya saya nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa, kami nggak ada dana untuk dijual gitu. Terus kita ngomong seperti itu terus. Saya sama Pak Nanang mengelak terus. Ya. Terus akhirnya Pak Sarif dan Pak Adrian Ali keluar. Iya. Keluar, masuk lagi. Yaudah, langsung dia putuskan 1,8. Terus kita diminta minggu depan saya itu ingat itu katakan misalnya itu minggu sekarang itu banyak Senin sampai Sabtu, dia minta Seninnya sudah dibayar separuhnya dari 1,8. Kalau tidak, ini tidak akan kami urus. Saudara saksi ya, tadi saudara saksi jelaskan bahwa saksi adalah perwakilan PT Adhikara yang di KSO ya, dari Riau ya. Saudara saksi pernah mengetahui ada permintaan uang dari terdakwa melalui Lukman Abbas kepada PT Adhikara ya? Iya Pak. Tahu? Coba saudara ceritakan. Jadi pada saat pertengahan Februari itu Pak Aksi pada saat saya tadi mengaminkan saya dan memperkenalkan Pak Yudi di Kepala Lukman. Pertengahan Februari pada saat itu Pak Lukman minta dana itu 700 sama 500. Yang 700 untuk Pak Lukman gitu ya. Maksudnya Pak Lukman, saya nggak tahu, tapi saya tahu juga. Yang satunya untuk Pak Rusli. Dana yang ada itu saya cuma 200 juta. Hari Jumat itu akhirnya kami jadi 300 itu pinjam dari divisi lain. Siang dapat, terus saya berikan kasir saya. Terus siapa? Ke Mbak Nur, ke Nur, ya. Ada dibungkus kurang lebih
kalau itu diberikan. Itu kan dibungkus ya. Betul Pak. Nah, mengenai kenapa harus dibungkus itu ada permintaan atau bagaimana? Permintaan dari siapa? Pak Lukman Pak. Pak Lukman. Iya. Menelpon saudara langsung atau bagaimana? Pak Lukman dan dia Pak Yudi tadi Pak. Oh, Pak Lukman ke Pak Yudi itu kepada saudara. Betul. Ya, itu kemudian dibungkus. Ya Pak. Itu jumlahnya 500. 500. 500. Kemudian selanjutnya gimana? Selanjutnya sama Pak Lukman tadi diminta diserahkan ke ajudan Pak Gubernur. Ajudannya Pak Gubernur. Ya. Jadi yang menyerahkan saudara, bukan? Bukan Pak. Siapa? Pada saat itu ada namanya drivernya kantor, namanya Nasabir. Ya. Terus Pak Lukman memberikan nomornya ajudan. Yang mengatakan bahwa ini harus diberikan melalui ajudannya Pak Lukman juga. Langsung menghubungi pada saudara atau Pak Yudi juga. Oke. Terus Pak Lukman memberikan nomor teleponnya ajudan Pak Gubernur. Nomor telepon tadi saya berikan ke Wir. Ke siapa? Nasabir. Nasabir. Terus Nasabir berangkat ke sana. Ya. Saudara tidak ikut? Tidak. Apa Pak Nasabir tahu itu alamat yang dituju itu kan kemana? Telepon-teleponan sama ajudannya Pak Gubernur. Yang telepon bukan saudara? Bukan. Bukan. Jadi Nasabir yang berkomunikasi dengan Ajudan. ajudannya. Itu berarti hari apa itu? Hari Jumat Pak. Hari Jumat malam. Ya. Soal ada permintaan sekian banyak sekian jenis dari rumah atas gitu ya. Dia mengatasnamakan atau apa namanya, ini adalah permintaan. Kalau tadi saudara berikan permintaan dari kuning gitu ya. Kalau di sini saya baca BAP permintaan dari Dewan Pusat gitu ya, DPR Pusat gitu ya. Lukman Abbas bilang gitu, permintaan dari DPR Pusat. Ya, karena seperti yang kami sampaikan di Sultan, begitu sudah kami sampaikan, dia langsung ke Senayan. Ya, ada juga gitu ya. Ya, Ya, dia sebut di DPR Pusat itu kan ada berbagai jenis itu, partainya, fraksinya, komisinya, tidak demikian. nggak pernah Ya, ya. kami juga saya tidak langsung. Jadi saudara ini agak spesifik, jenisnya ada kuning-kuning gitu kan. Oke, DPR Pusat. Kemudian ketika itu baik penyerahan maupun mungkin ada pertemuan, Anda pernah diajak di mana untuk oke, ayo saya ajak ketemu sama DPR Pusat itu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Jadi ketika ketemu sama Lukman Abbas sendirian saja. Berdua saja. Anda tidak pernah bertanya saat itu, ini benar nggak sih nyabut DPR Pusat itu kan? Sementara dia sendirian jadi sendiri Jakarta gitu. Ya, sama saya ke beliau saja. Saya ke beliau saja. Ya. Sementara uang yang Anda bawa bukan uang kocek Anda pribadi kan? Betul. Anda nggak sempat tanya. Pak, saya ditungkan dong sama DPR-nya itu, jangan nyabut aja gitu kan? Tidak. Percaya saja gitu ya. Ya. Alasannya apa? Ya, kami saya pikir karena sudah selalu menjadikan bahwa kalau dengan itu nanti akan ada anggaran yang bisa untuk membayar utang-utang muda ada proyek-proyek terutama manufaktur sama infrastruktur yang sudah cukup besar nilai tagihan kami Pak. Apa Anda pernah ikut terlibat dalam pembicaraan atau dalam beberapa kegiatan sehubungan dengan adanya permintaan uang dari oknum DPRD provinsi melalui seorang kepala dinas? Kamu tahu? Saya tahu pernah diberitahu oleh atasan saya, Siapa atasan? Pak Diki. Pak Diki. Gimana ceritanya coba? Waktu itu Januari 2012 saya diberitahu itu untuk main stadion kan perlu ada revisi perda, perda sudah tidak berlaku dan kalau progresnya harus dibayar perdanya harus direvisi. Kemudian
revisi tentang stadium. Revisi perda Stadium kan? Perda stadium. Itu akhirnya direvisi kan? tidak masyarakat. Tidak direvisi ya? Terus uangnya kan sudah sampai ke. Jadi di BAP pernah saya di sidang sebelumnya juga sudah saya merasa rasanya ditipu oleh Pak Eka bahwa yang diminta ke Adikarya itu adalah untuk merevisi Perda Nomor 5 yang berkaitan stadion. Ternyata waktu itu yang diketok palu bukan Perda Nomor 5, Perda Nomor 6. Tentang premium menembak ya? Ya, tapi kita sudah terlanjur memberikan uang pertama itu. Jadi atasan saya juga pernah menegur saya dengan kejadian itu. Ya, kasarnya kita tertipu, Pak. Yang tipu Pak Eka itu tadi? Ya, yang minta kayak kita kan ada Pak Eka, Pak Lukman juga Pak Ahmad. Sama yang tadi Pak itu kan bilang kecolongan ya? Nah, Ya, tadi ya, ternyata yang di